Oke, langsung aja yuk kita bedah infografis yang menarik ini. Fokusnya soal penanganan insufisiensi kelenjar adrenal. Infonya lumayan padat nih, jadi ya misi kita sekarang adalah nyaring poin-poin kuncinya biar Anda gampang paham. Betul. Kita lihat target pengobatannya apa aja, terus gimana cara ganti hormonnya, sama apa yang perlu dilakukan kalau situasinya darurat gitu. Siap ya? Siap. Nah, kalau kita lihat infografis ini ya, ada beberapa tujuan utama nih. Yang paling dasar jelas ya, mengganti hormon yang produksinya kurang. Utamanya itu kortisol, hormon stres alami kita, dan kadang juga aldosteron. Itu hormon pengatur garam sama air. Tapi ya tergantung jenis insufisiensinya juga sih. Oke, kortisol dan aldosteron. Iya, terus tujuan penting lainnya itu mencegah krisis adrenal, itu kondisi gawat darurat, bahaya banget, jadi sebisa mungkin dihindari. Dan, nah ini juga nggak kalah penting, ngasih edukasi ke Anda supaya Anda bisa, melakukan manajemen darurat sendiri kalau diperlukan. Paham. Jadi intinya ganti hormon sama mencegah krisis ya. Terus soal penggantian hormon ini gimana detailnya? Maksudnya, apa aja yang perlu Anda perhatikan? Oke, jadi ada dua pilar utama ya terapinya. Pertama, penggantian glukokortikoid. Ini ya, hormon jenis kortisol tadi. Biasanya sih pakai hydrocortisone. Dosisnya tuh kira-kira 15-30 mg per hari. Itu dibagi, jadi diminum 2 atau 3 kali gitu. Oh, dibagi ya dosis hariannya? Iya, biar mirip sama pola alami kortisol di tubuh kita, kan naik turun tuh. Oke. Itu yang pertama. Terus? Nah, yang kedua, ada penggantian mineralokortikoid. Ini khusus kalau masalahnya itu di kelenjar adrenalnya langsung. Istilahnya insufisiensi adrenal primer. Obatnya namanya fludrocortisone asetat. Dosisnya kecil banget, cuma 0,05 sampai 0,2 mg sehari. Tapi dosis ini perlu penyesuaian yang hati-hati banget. Kenapa tuh perlu penyesuaian khusus untuk fludrocortisone? Kok beda sama hidrokortison tadi? Nah, karena si fludrocortisone ini kan tugasnya ngatur keseimbangan garam sama cairan tubuh, ya. Jadi dosisnya harus pas banget. Makanya perlu dipantau lewat tekanan darah Anda, terus kadar natrium sama kalium di darah, juga aktivitas renin plasma. Harus seimbang. Oh, gitu ya. Jadi emang lebih perlu dipantau ketat ya, biar keseimbangan cairan dan garamnya pas. Oke. Nah, ngomongin yang genting nih, kalau amit-amit ya, sampai kejadian krisis adrenal, itu gimana? Langkah cepatnya apa? Wah, kalau itu kejadian emang butuh tindakan super cepet nggak bisa nunggu. Langsung kasih hydrocortisone dosis tinggi. Dosis tinggi ya? Ya, 100 mg dan dikasihnya lewat infus, IV atau intravena. Biar langsung masuk pembuluh darah, efeknya cepet banget. Nah, setelah dosis awal itu, biasanya dilanjutin dengan dosis total 200 mg per hari. Ini juga biasanya masih lewat infus sampai kondisinya stabil. Oke, hydrocortisone IV. Ada lagi? Ada, cairan juga penting banget. Dikasih infus cairan saline normal, kadang ditambah dextrosa atau gula sederhana. Tujuannya ya buat cepet-cepet balikin volume cairan tubuh, stabilin tekanan darah, sama ngasih energi darurat gitu. Wow, oke. Dosis tinggi lewat infus plus cairan ya. Kedengerannya emang respon cepat buat kondisi yang serius banget. Nah, selain krisis yang mendadak gitu, gimana kalau ada situasi stres lain yang mungkin lebih ringan kelihatannya, tapi tetap aja bikin tubuh stres? Kayak misalnya sakit biasa, demam, atau mungkin sebelum operasi gitu? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Karena ini bagian dari manajemen sehari-hari yang krusial. Namanya penyesuaian dosis stres. Jadi, pas Anda lagi sakit, demam tinggi, mau operasi, atau mungkin cedera fisik gitu, tubuh itu butuh kortisol lebih banyak dari biasanya. Oh, butuh lebih banyak ya? Iya, makanya dosis hidrokortison harian Anda itu perlu dinaikkan sementara. Dosisnya ditambah gitu. Oke, jadi dosis hariannya nggak flat terus ya? Betul. Ini penting banget Anda pahami sebagai langkah pencegahan ya, biar kondisi stres fisik tadi nggak malah berkembang jadi krisis adrenal. Jadi tahu kapan harus naikin dosis itu kunci banget buat manajemen mandiri. Oke.
Baik, jadi kita udah bahas nih ya, tujuan utama pengobatan, terus penggantian hormon harian pakai hidrokortison, kadang tambah fludrokortison kalau primer, terus penanganan darurat kalau ada krisis adrenal, yang harus cepet banget pakai IV dan dosis tinggi, sama pentingnya naikin dosis hidrokortison kalau tubuh Anda lagi stres karena sakit atau kondisi lain. Udah kebayang ya gambarannya? Iya, udah cukup lengkap tuh poin-poin utamanya. Mari kita coba rangkum sedikit ya. Jadi intinya adalah, 1. Ganti hormon yang kurang. 2. Cegah krisis datang. 3. Bekali diri Anda biar bisa bertindak pas perlu. Terapinya ada yang harian, ada protokol darurat, dan ada aturan buat naikin dosis pas lagi stres. Gitu kan ya? Betul sekali. Nah, yang menarik buat direnungkan menurut saya ya, gimana pemahaman yang menyeluruh soal kondisi Anda ini? Termasuk pemicu stres buat Anda pribadi tuh apa aja, terus gimana cara menyesuaikan dosisnya. Itu benar-benar bisa memberdayakan Anda loh. Jadi Anda bisa lebih proaktif gitu, menjaga kestabilan sehari-hari. Nggak cuma nunggu kalau ada masalah baru bertindak. Manajemen proaktif itu kuncinya. Iya, setuju banget. Jadi lebih pegang kendali ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita tentang penanganan insufisiensi kelenjar adrenal ini. Mungkin sebagai bahan pikiran buat Anda di rumah, gimana ya caranya Anda bisa lebih peka lagi ngenalin pemicu stres yang unik buat diri Anda sendiri, terus mengintegrasikannya ke dalam rencana manajemen mandiri yang udah Anda jalani. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.